Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan persebaran flora dan fauna dunia. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bioma hutan hujan tropis, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioma sabana dan bioma padang rumput. Pernahkah kalian mendengar istilah sabana dan stepa? Apa sih perbedaannya? Sabana merupakan kawasan hutan yang didominasi oleh rumput, semak, dengan pepohonan yang jarang. Pohon yang tumbuh sangat jarang karena kondisi musim panas yang lebih lama jika dibandingkan dengan musim hujan, serta rendahnya curah hujan di daerah tersebut. Saat musim kemarau, curah hujan yang turun hanya sedikit, bahkan tidak mencapai 4 inci. Sedangkan saat musim hujan, curah hujan yang turun hanya mencapai 25 inci. Sabana tumbuh berkembang di antara iklim tropis dan subtropis yang memiliki curah hujan yang cukup rendah, bahkan sangat rendah, sehingga sering dikenal dengan nama padang rumput tropis. Di daerah tropis, arah angin berubah tergantung pada posisi matahari yang kadang condong di utara dan kadang condong di selatan. Saat angin berasal dari laut, maka akan membawa kelembapan yang tinggi sehingga mengakibatkan banyak turun hujan pada daerah yang dilaluinya. Tapi ketika angin berasal dari darat, maka sifatnya tidak banyak membawa uap air sehingga bersifat kering. Hal ini menyebabkan curah hujan menjadi tidak merata. Ada wilayah yang banyak mendapatkan curah hujan, tapi ada juga yang hanya sedikit mendapatkan curah hujan. Wilayah yang banyak mendapatkan curah hujan tinggi akan terbentuk hutan hujan tropis dengan pohon yang sangat lebat. Sedangkan pada wilayah yang hanya sedikit mendapatkan curah hujan, maka akan terbentuk bioma sabana karena tidak memungkinkan untuk tumbuhnya banyak pohon. Kemudian di manakah kita dapat menemukan sabana? Sabana dapat kita temukan di Afrika, India, Australia, dan Amerika Selatan. Sabana yang paling terkenal ada di Afrika adalah Masai di Kenya dan Serengeti di Tanzania. Indonesia juga memiliki hutan sabana, utamanya terdapat di Nusa Tenggara. Jenis flora yang terdapat di daerah sabana antara lain adalah Boydicia dan Locust berry, terutama di wilayah Amerika. Sedangkan di Afrika, jenis pohon yang khas adalah Akasia dan Baobab. Sama halnya seperti hutan lainnya, padang rumput sabana juga menjadi habitat hewan-hewan hutan. Beberapa hewan yang tinggal di sabana merupakan jenis mamalia besar seperti zebra, badak, antelop, gajah,
wildebeest, singa, dan cheetah, serta masih ada banyak hewan yang lain. Setelah kita membahas tentang bioma sabana, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bioma padang rumput. Sesuai dengan namanya, bioma padang rumput didominasi oleh vegetasi rumput. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan bioma sabana? Mari kita ikuti penjelasan sebagai berikut. Bioma sabana dan bioma padang rumput memiliki persamaan pada jenis vegetasi yang mendominasinya, yaitu rumput. Perbedaannya, hamparan rumput di bioma sabana diselingi dengan semak dan pepohonan. Sedangkan pada bioma padang rumput, hamparan rumputnya tidak diselingi oleh semak dan pepohonan. Kalaupun ada, hanya sedikit saja. Terbentuknya bioma padang rumput secara alami disebabkan oleh curah hujan yang tidak teratur dan relatif rendah. Pada umumnya berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun. Tanah di sini pada umumnya tidak mampu menyimpan air karena rendahnya tingkat porositas atau daya serap tanah dan sistem penyaluran yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan tumbuhan kesulitan untuk menyerap air, sehingga hanya jenis tumbuhan rumput yang dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan alam yang kering di sini. Kemudian, di manakah kita dapat menemukan bioma padang rumput? Bioma padang rumput bisa kita temukan di Amerika Utara bagian tengah, di Amerika Selatan, terutama di Argentina dan Uruguay, di Afrika Selatan, di Eurasia, utamanya di Rusia. Di beberapa wilayah, padang rumput mempunyai nama yang berbeda-beda. Di Amerika Utara, padang rumput disebut dengan prairie. Di Eurasia, padang rumput disebut stepa. Di Argentina disebut dengan pampas. Sedangkan di Afrika Selatan, padang rumput disebut dengan veld. Demikianlah pembahasan kita tentang bioma sabana dan bioma padang rumput. Semoga dapat menambah kesyukuran kita terhadap penciptaan Allah yang Maha Besar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.